Ibu Indira, ini ada isu juga yang lagi hangat-hangatnya katanya nanti hari Senin ini akan ada PSBB lagi nih. Ini baru isu aja ini kan karena memang sekarang kita lihat Kota Makassar ya grafiknya belum ada mengalami penurunan signifikan seperti itu, tetap ada kasus pertumbuhan. Nah, jadi ini kita masih bertanya-tanya ini kok bisa terjadi padahal kemarin sudah ada PSBB, sudah peraturan sudah gimana dimasifkan dari Bapak Gubernur juga sudah memberikan aturan seperti itu, tapi kok masih belum ada perubahan seperti itu. Tapi dari Ibu Indira sendiri tipsnya seperti apa sih setidaknya bisa memberikan perubahan yang signifikan gitu, silakan. Ya, jadi memang penanganan COVID ini saya rasa memang perlu kerjasama dari semua stakeholder yang ada. Pemerintah, kemudian masyarakat, itu harus benar-benar ekstra untuk penanganan COVID. Kenapa? Mungkin ada masyarakat-masyarakat yang lalai karena tidak tahu tentang COVID. Makanya kenapa edukasi itu harus masif. Edukasi kalau yang menengah ke atas barangkali mereka paham menonton televisi, punya gadget dan lain-lain. Tetapi masyarakat yang menengah ke bawah, saya mohon maaf, mungkin mereka masih butuh edukasi yang baik kepada mereka supaya ada pengertian. Karena kalau kita lihat yang berkerumun ada di lorong-lorong, mereka tidak paham kenapa mereka harus pakai masker, kenapa mereka harus sering cuci tangan. Makanya kenapa pemerintah harus memasifkan edukasi sampai ke bawah. Kemudian ada pun juga yang positif COVID, yang kemudian isolasi mandiri di rumah, itu juga harus perlu perhatian. Baik itu dari tingkatan yang paling bawah, let's say misalnya RW dan RT, kemudian warga masyarakat sekitar itu juga harus memberi perhatian kepada mereka. Mereka harus dipastikan tidak keluar dari rumah, mereka harus dipastikan mempunyai makanan yang cukup, mempunyai vitamin. Itu harus dilakukan kerjasama antara warga sekitar dan pemerintah juga supaya stop sampai di situ gitu loh. 2 minggu mereka isolasi mandiri dan stop sampai situ. Nah, kemudian makanya saya sampaikan tadi perlu kerjasama dari semua stakeholder. Nah, adapun kesadaran-kesadaran masyarakat juga yang mungkin masih berkerumun di mal-mal dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat di tempat makan udah kursinya udah dikasih cross juga masih tetap aja duduk di situ. Jadi mari sama-sama kita saling menjaga supaya angka positif COVID ini di Makassar paling tidak bisa menurun. Karena sudah PSBB ada, ini mau PSBB lagi, saya rasa supaya tidak PSBB lagi nih, jadi menghimbau masyarakat, marilah kita sama-sama saling menjaga. Baik, terima kasih Ibu Indira. Saya kembali ke Ibu Gebintang. Ibu Gebintang ini kalau dilihat dari visi dari Paslon Apir Rahman ini menangani COVID-19 juga mengembalikan pemulihan ekonomi di Kota Makassar. Nah, memang kalau dilihat pada saat PSBB kemarin ini perekonomian di Kota Makassar betul-betul kita sama-sama rasakan itu anjlok ya, seperti itu. Bukan anjlok-anjlok amat sih, tapi memang menurun gitu karena memang aktivitas dibatasi dan banyak masyarakat yang sangat-sangat mengeluhkan ini gimana, ini kita mau ngapain, ini cari makan aja kita dibatasi gitu karena ada protokol kesehatan yang membatasi pekerjaan mereka. Nah, dari Ibu Gemintang sendiri gimana sih untuk menyatukan kedua hal ini? Silakan. Nah, karena memang kita lihat hampir di seluruh dunia ya, salah satu efek yang paling buruk dari COVID-19 di luar dari dalam hal kesehatan itu soal ekonomi. Karena semua kegiatan ekonomi di masyarakat berhenti gitu. Makanya memang perlu secepat mungkin COVID ini diberesin dulu karena kalau enggak ya kita akan keluar masuk proses PSBB terus-terusan aja dan ekonomi nggak akan benar-benar pulih gitu. Nah, jadi kalau dari tim API sebenarnya kita punya strategi komprehensif apabila terpilih untuk mengatasi COVID secepat 100 hari pertama masa jabatan. Yang pertama kita mau menaikkan testing dari 1.200 menjadi 6.000. Terus habis itu gimana cara kita menaikkan testing? Kita meningkatkan contact tracing. Jadi salah satu masalah yang sekarang belum terlaksanakan dengan maksimal adalah contact tracing. Kalau kita ketahuan COVID, belum tentu semua orang yang kita temui dites. Nah, juga untuk mensupport supaya kita bisa contact tracing, kita menaikkan juga jumlah lab yang ada di Makassar. Kita mau berniat untuk menaikkan jumlah lab menjadi 15 dari sekarang cuma ada 6 kalau nggak salah. Ya, jadi seluruh fasilitas di dalam Makassar itu sendiri perlu didukung supaya kita pertama bisa tahu sebenarnya di Makassar ini ada berapa banyak orang yang kena COVID. Sehingga kita juga bisa secara tepat
mengaplikasikan misalnya peraturan-peraturan isolasi dan sebagainya supaya COVID bisa secepat mungkin hilang dari Makassar, sehingga kita juga boleh bisa menjumpstart ekonomi. Tapi di luar dari itu ada juga rencana-rencana seperti misalnya melonggarkan pajak, meningkatkan insentif dan juga mempermudah masuknya investasi supaya apa? Supaya bisa kembali menggenjot ekonomi supaya lebih cepat untuk naik kembali. Jadi keduanya harus dijalankan bersama-sama, tapi memang titik paling penting dan paling awal yang harus dilakukan adalah menghilangkan COVID dulu gitu. Jadi masyarakatnya harus sehat dulu, karena toh kalau misalnya ekonominya pulih tapi masyarakatnya semuanya sakit, toh nggak jalan juga. Jadi Baik, terima kasih Ibu Gemintang. Terakhir Ibu Upi, ada harapan dan pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang memang sebagian kecil masih abai terhadap protokol kesehatan, padahal ini kita ketahui COVID ini belum hilang loh, walaupun memang akhir-akhir ini beritanya sudah tidak terlalu besar seperti di bulan Maret, April kemarin pada saat PSBB. Tapi kan masih ada ini COVID-nya. Silahkan Ibu Upi. Baik, terakhir pesan saya terhadap warga bahwa ayo tingkatkan kesadaran untuk selalu mengikuti protokol kesehatan sudah diimbaukan kepada pemerintah, yaitu cuci tangan, seperti yang saya sampaikan tadi, selalu membawa hand sanitizer kemanapun Anda berada, baik itu di mobil, di motor, selalu menyimpan hal tersebut. Yang ketiga, physical distancing, jaga jarak, itu yang sangat penting untuk menghindari meningkatnya korban atau wabah pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Semoga kedepannya segera Kota Makassar, warga Makassar segera sehat. Kita sama-sama menyambut pilkada dengan riang gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Upi. Saya kembali ke Ibu Indira. Ibu Indira, untuk Ibu Indira sendiri pesan-pesannya untuk masyarakat yang masih abai ini terhadap protokol kesehatan. Padahal ini kita udah dari awal kita sudah masifkan informasinya, sosialisasikan juga luar biasa. Tapi untuk sebagian kecil masyarakat seperti apa ini pesan-pesannya untuk Ibu Indira sendiri? Silakan. Ya, kami menghimbau dan kami memohon pengertian kepada masyarakat Kota Makassar bahwa COVID efek tadi sudah disampaikan berbuat terjadi lagi kendaraan masyarakat hilang sehat standar diberikan oleh kita bisa ke zona mengerikan, bilang zona yang bilang itu jadi sama-sama saling jaga gitu. Jadi tidak ada lagi peningkatan angka positif COVID di Makassar. Adapun meningkat tapi tidak signifikan seperti di bulan-bulan yang kemarin. Baik, terima kasih Ibu Indira. Ini kalau kita lihat sudah ada bergabung Bapak Muafiq yang memang hari ini mendampingi juga untuk kegiatan kampanyenya, jadi memang dia agak telat masuk. Iya, Muafiq, ya. dari paslon Ibu nih kita tadi sudah berbicara panjang lebar tentang COVID. Nah, sedikit saja untuk Pak Muafiq, seberapa konsen untuk paslon Imun ini menghadapi isu COVID? Ya, kalau kita ketahui memang ya kita harus hadapi Pilwali Makassar dalam pandemi COVID-19. Silahkan Pak Muafiq. Konsennya selama proses pandemi ini atau seperti apa? Untuk kampanye nanti seperti apa gitu? Oh ya, tetap pasti pertama ikut protokol pemerintah, artinya tidak terlalu banyak kami ini, tetap kami kita tetap menjaga itu, tetap ikuti taat asas, karena ada hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa masukan kepada Bawaslu bahwa pada proses itu pengawasan kami merasa terganggu juga dengan cara mengawasnya Bawaslu ini. Kenapa? Karena kemarin waktu pengawasan ada salah satu anggota Bawaslu yang di saat proses kampanye itu kita sementara diawasi, akan tetapi dia menerima telepon dan ribut itu mengganggu persoalan COVID itu pasti kita tetap jaga ya. Cuma itu tadi saya kembali bahwa itu sangat mengganggu proses kampanye kemarin, sehingga
kami tidak merasa nyaman, kami tidak merasa Bawaslu mengawasi kami gitu. Dia menerima telepon, kemudian suaranya yang besar mengganggu peserta, kemudian ada juga peserta kampanye. Peserta yang kami temui, itu dia temani bicara, ngobrol, padahal lebih 40 orang kita temani peserta. Kemudian ada 3-5 orang yang ditemani bicara. Nah, ini sudah dibatasi 50, ada lagi yang ditemani cerita, artinya tidak semua mendengar program-program yang disampaikan oleh Pak Irman dan Pak Zunan kemarin. Mungkin seperti itu. Kalau persoalan konsennya tetap kami, prinsipnya tetap ikut protokol pemerintah saja. Itu protokol kesehatan dan perwali tentang mengenai COVID. Mohon maaf Pak ya, saya masih harus, saya hanya singgah untuk ikut ini. Ya, setidaknya ada perwakilan juga dari Ibun gitu ya. Terima kasih Pak Muafiq. Iya. Baik, terima kasih Pak Muafiq. Saya ke Ibu Gemintang. Terakhir Ibu Gemintang, ada tambahan sedikit buat pesan-pesan kepada masyarakat yang masih abai gitu terhadap protokol kesehatan. Jangankan untuk jaga jarak gitu, karena sekarang masih banyak ngumpul-ngumpul begitu, apalagi anak-anak muda. Silahkan Ibu Gemintang. Ya, pastinya baik untuk anak muda maupun yang jauh lebih dewasa, kami dari tim Apiraman selalu menghimbau untuk terus menjaga kesehatan, terus menjaga protokol, terus menjaga jarak, terus menggunakan hand sanitizer atau masker. Kalau memang nggak punya, mungkin bisa mencari duta sehat kami yang ada di sekitar situ. Mereka akan membagikan masker maupun hand sanitizer secara gratis. Dan juga untuk selalu menambah imunitas diri, kekebalan tubuh diri dengan misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, meminum vitamin, maupun menjaga kesehatan, jangan terlalu lelah misalnya. Jadi kami selalu mendoakan untuk seluruh masyarakat Makassar untuk terus sehat dan juga terus mematuhi protokol kesehatan agar semua sehat dan aman di Makassar. Baik, terima kasih Ibu Gemintang atas waktunya hari ini sudah mengikuti talkshow kita, dan tadi juga ada Bapak Muafiq yang memang sementara lagi mengikuti kegiatan. Terima kasih. Ibu Indira, terima kasih juga atas waktunya memberikan informasi yang luar biasa. Ibu Upi dari Dilan, terima kasih juga. Siap, terima kasih banyak telah diundang. Ya, intinya memang untuk pesan-pesan kepada masyarakat Kota Makassar, bukan seberapa takut Anda terhadap COVID-19, bukan seberapa taat Anda terhadap aturan yang diberlakukan, tapi seberapa cintakah Anda terhadap kesehatan diri Anda, orang lain, dan orang di sekitar Anda. Baik, terima kasih. Saya Devi Brian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.